Organisasi Perhimpunan Indonesia dipimpin oleh Iwa Kusuma Sumantri, J.B. Sitanala, Muhammad Hatta, Sastra Mulyono, dan D. Mangkusumo. Organisasi Perhimpunan Indonesia bernama Indis Perejining yang kemudian berubah menjadi Indonesia Perejining di tahun 1925. Nama organisasi diubah kembali menjadi Perhimpunan Indonesia, disingkat PI. Majalah yang sebelumnya bernama Hindia Putra diganti menjadi Indonesia Merdeka. Iwa Kusuma Sumantri menjadi ketua pada 1923, Sukiman Wirjo Sanjojo menjadi ketua pada 1925, Muhammad Hatta menjadi Forjiter atau ketua PI terlama yaitu sejak awal tahun 1926 hingga 1930. M. Najir Datu Pamuncak menjadi ketua pada 1942. Tokoh-tokoh lain yang menjadi anggota organisasi Perhimpunan Indonesia antara lain Ahmad Farhan Ar-Rasyid, Sukiman Wirjo Sanjojo, Ano Mononutu, Profesor Mista Sunario Sastrodoyo, Sastro Muljono, Abdul Majid, Sultan Syahri, Sutomo Ali Abdurrobi, Rosodiningrat. Kedua, pembahasan. Terbentuknya Perhimpunan Indonesia Indis Perejinis atau Perhimpunan Hindia adalah organisasi pelajar dan mahasiswa India di negeri Belanda yang berdiri pada tahun 1908. Indis Perejining berdiri atas prakarsa Sultan Kajasangan Soripada dan R.M. Notosroto dengan tujuan utama menyelenggarakan pesta dansa-dansa dan pidato-pidato. Sejak Cipto Mangkusumo dan Soehardi Sodiningrat atau Ki Hajar Dewantara masuk pada 1913, mulailah mereka memikirkan mengenai masa depan Indonesia. Mereka mulai menyadari betapa pentingnya organisasi tersebut untuk bangsa Indonesia. Semenjak itulah Perejining ini memasuki kancah politik. Perejining menerbitkan suatu buletin yang diberi nama Hindia Putra, namun isinya sama sekali tidak berisi tulisan-tulisan bernada politik. Pada September 1922, organisasi ini berubah nama menjadi Indonesis Perejining. Istilah Indonesier dan kata sifat Indonesia sudah tenar digunakan oleh para pemberkasa politik etis. Majalah Hindia Putra diterbitkan kembali dengan Muhammad Hatta sebagai pengasuhnya. Majalah ini terbit 2 bulanan dengan 16 halaman dan biaya langganan seharga 2,5 gulden setahun. Penerbitan kembali Hindia Putra ini menjadi sarana menyebarkan ide-ide anti-kolonial. Dalam 2 edisi pertama, Hatta menyumbangkan tulisan kritik mengenai praktis sewa tanah industri gula Hindia Belanda yang merugikan petani. Saat Iwa Kusuma Sumantri menjadi ketua pada 1923, Indonesia menyebarkan ide non-koperasi yang mempunyai faedah berjuang demi kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Belanda. Tahun 1924, saat M. Najir Datu Pamuncak menjadi ketua, nama majalah Hindia Putra berubah menjadi Indonesia Merdeka. Tahun 1925, saat Sukiman Wirjo Sanjojo, nama organisasi ini resmi berubah menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Hatta menjadi Forjinter ketua PI terlama yaitu awal tahun 1926 hingga 1930. Perhimpunan Indonesia mulai mengalahkan propaganda tentang Perhimpunan Indonesia ke luar negeri Belanda. Tahun 1925, PI mengeluarkan manifesto politiknya yang terdiri dari 4 asas. 1. Kesatuan nasional, 2. Swadaya atau berdikari, 3. non-koperasi, dan 4. solidaritas. Akibat propaganda yang dilakukan alumni PI, manifesto politik PI kemudian menjadi landasan nasionalisme Indonesia yang terkristalisasi dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dan inilah asas pokok Perhimpunan Indonesia. Tujuan pendirian organisasi Perhimpunan Indonesia. Tujuan organisasi ini sendirilah ialah untuk memperjuangkan kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia, di mana pemerintah Indonesia lah yang memiliki tanggung jawab akan rakyat Indonesia, bukan Belanda. Berdasarkan tujuan tersebut, diketahui bahwa tujuan organisasi terangkum dalam 3 pokok berikut. 1. Indonesia ingin menentukan nasib sendiri. 2. Bangsa Indonesia harus bersatu melawan Belanda.
ketiga, bangsa Indonesia harus mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Dan inilah foto-foto anggota dan pendiri Perhimpunan Indonesia.